Hubungan percintaan yang tak bisa diselamatkan. Kalau hari ini kamu masih bertahan dalam hubungan yang membuatmu lelah, maka ingat satu hal ini. Cinta seharusnya memberi ketenangan, bukan luka yang terus diulang. Meski cinta bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan agar hubungan bisa bertahan lama, cinta tetap berarti. Dan meninggalkan seseorang yang benar-benar Anda cintai bisa membuatmu patah hati selama bertahun-tahun mendatang. Video ini bukan untuk menyuruhmu menyerah, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu berhak bahagia, berhak didengar, dan berhak dicintai dengan cara yang sehat. Nah, berikut adalah tanda hubungan percintaan yang tak bisa diselamatkan. 1. Tidak ada kepercayaan yang tersisa. Hilangnya kepercayaan adalah tanda paling serius bahwa sebuah hubungan sedang berada di ujungnya. Kepercayaan adalah inti sekaligus fondasi yang membangun hubungan. Tanpanya, cinta kehilangan pijakan dan rasa aman emosional pun runtuh. Saat kepercayaan rusak, hubungan dipenuhi kecurigaan, komunikasi menjadi defensif, dan pertengkaran mudah terjadi. Dalam kondisi ini, bertahan bukan lagi tentang memperjuangkan cinta, melainkan menahan luka yang terus berulang dan menguras diri. Menyadari bahwa hubungan tidak bisa diselamatkan adalah bentuk kejujuran dan keberanian pada diri sendiri. Ketika kepercayaan telah hilang, memaksakan perbaikan seringkali justru memperpanjang penderitaan. Meluangkan waktu untuk menyembuhkan diri, mengambil jarak, dan pada akhirnya membuka diri pada orang yang mampu menerima Anda apa adanya adalah langkah pemulihan. Melepaskan bukan berarti gagal mencintai, tetapi memilih untuk menjaga jati diri, nilai, dan kesehatan emosional tetap utuh. 2. Tidak bersemangat untuk bertemu atau berbicara dengannya. Tidak bersemangat untuk bertemu atau berbicara dengan pasangan bukanlah tanda kelemahan, melainkan sinyal kejujuran emosional. Ketika rasa takut muncul saat namanya terpampang di layar, ketika kamu secara sadar menghindari interaksi, itu menunjukkan bahwa hubungan tersebut telah kehilangan fungsinya sebagai ruang aman. Tanpa koneksi emosional dan upaya bersama, cinta perlahan berubah menjadi rutinitas yang hampa. Pada akhirnya, hubungan yang tak bisa diselamatkan bukan selalu yang penuh konflik, melainkan yang kehilangan keinginan untuk terhubung. Peran sebagai pasangan bisa berakhir, status bisa hilang, tetapi jati dirimu tidak boleh ikut terkikis. Cinta yang sehat tidak membuatmu takut untuk hadir, tidak memaksamu menjauh dari dirimu sendiri. Jika yang tersisa hanyalah kelelahan dan kehampaan, mungkin yang perlu diselamatkan bukan hubungannya melainkan dirimu sendiri. 3. Tidak membayangkan masa depan bersamanya. Ketika kamu tidak dapat membayangkan masa depan bersama pasangan, kemungkinan besar itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut sudah berada di titik akhir. Hubungan yang langgeng dan jangka panjang secara alami melibatkan pembuatan rencana bersama, saling menyertakan satu sama lain dalam kehidupan, tujuan, dan arah hidup yang terus bertumbuh seiring waktu. Jika bayangan tentang masa depan bersama tidak pernah muncul, atau justru terasa mengganggu dan berat, itu bukan sekadar keraguan sementara, melainkan sinyal bahwa ikatan emosional dan visi hidup kalian tidak lagi sejalan. Mempertahankan hubungan tanpa masa depan hanya akan memperpanjang kelelahan batin dan menghambat pertumbuhan diri. Berpisah dalam kondisi seperti ini bukanlah kegagalan, melainkan keputusan sadar untuk menghormati kebenaran yang sudah Anda rasakan. Hubungan yang sehat membuat Anda berani bermimpi dan melangkah bersama, bukan hidup sendiri di dalam kebersamaan. Dan ketika itu tidak lagi ada, mungkin yang paling perlu diselamatkan bukan hubungannya melainkan diri Anda sendiri. 4. Kehadiran pasangan menguras energimu. Hubungan yang sehat seharusnya menjadi sumber energi, bukan penyebab kelelahan emosional yang terus-menerus. Jika kehadiran pasangan justru membuatmu merasa terkuras, kehilangan motivasi, dan semakin jauh dari dirimu sendiri, itu adalah tanda serius bahwa hubungan tersebut tidak lagi menumbuhkan. Cinta tidak seharusnya membuatmu merasa kecil, terasing, atau harus mengorbankan jati diri demi bertahan. Melepaskan hubungan yang menguras energi bukan bentuk kegagalan, melainkan keberanian untuk memilih kehidupan yang lebih jujur dan utuh. Kamu berhak bersama seseorang yang menguatkan langkahmu, mendukung ambisimu, dan menjadi bagian dari sumber semangatmu.
Karena hubungan yang layak dipertahankan adalah hubungan yang membuatmu hidup bukan sekadar bertahan. 5. Keintimannya hilang. Keintiman yang hilang baik secara emosional maupun fisik, bukan masalah kecil dalam hubungan. Ia adalah sinyal bahwa koneksi terdalam telah terputus. Ketika obrolan tak lagi bermakna, sentuhan tak lagi hadir, dan kepedulian mulai pudar, hubungan sebenarnya sedang sekarat, meski masih terlihat utuh dari luar. Cinta tidak mati secara tiba-tiba. Ia mati perlahan, lewat diam, jarak, dan ketidakhadiran yang dibiarkan terlalu lama. Dan pada akhirnya, hubungan yang tak bisa diselamatkan bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang terus kehilangan diri sendiri. Jika keintiman sudah lama hilang dan usaha tak lagi bertemu, mungkin yang perlu dipilih bukan bertahan, melainkan menghormati diri sendiri. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu merasa asing di pelukan pasanganmu sendiri. Dia akan membuatmu merasa pulang secara emosional, fisik, dan batin. 6. Sering bertengkar dengan pasangan. Pertengkaran yang terjadi terus-menerus bukan lagi tentang mencari solusi, melainkan tanda bahwa pola komunikasi dalam hubungan sudah rusak. Kritik tanpa henti, sikap defensif, dan penghinaan bahkan yang dibungkus candaan perlahan menghilangkan rasa aman dan saling menghormati. Terlebih jika konflik selalu berputar pada masalah yang sama dan sepele, itu menandakan bahwa ada luka emosional yang tak pernah diselesaikan, hanya ditumpuk dan diulang dalam bentuk pertengkaran baru. Pada titik ini, penting untuk jujur pada diri sendiri. Apakah hubungan ini masih memberi ruang untuk bertumbuh, atau justru menguras mental dan jati diri? Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Terutama jika bertahan berarti terus hidup dalam konflik tanpa perubahan. Cinta yang sehat tidak menuntut kita bertahan dalam pertengkaran tanpa akhir, melainkan memberi ketenangan, rasa dihargai, dan kesempatan untuk tetap menjadi diri sendiri. 7. Kamu terlalu lelah dengan hubungan ini. Hubungan yang tak bisa diselamatkan bukan selalu tentang siapa yang paling bersalah, melainkan tentang dua orang yang sudah terlalu lelah untuk saling memperjuangkan. Ketika kepedulian menghilang, komunikasi mati, dan keinginan untuk memperbaiki pun lenyap, cinta tidak benar-benar hilang, ia hanya tak lagi memiliki tempat untuk tumbuh. Bertahan dalam kondisi seperti ini hanya akan membuatmu semakin jauh dari dirimu sendiri. Melepaskan hubungan yang sudah hancur bukan tanda kekalahan, melainkan bentuk kejujuran terhadap diri sendiri. Kamu tidak diciptakan untuk terus hidup dalam kelelahan emosional yang berkepanjangan. Jika satu-satunya hal yang tersisa dari hubungan ini hanyalah diam dan rasa kosong, maka memilih pergi adalah langkah untuk kembali pulang pada dirimu, pada nilai-nilaimu, dan pada cinta yang seharusnya tidak membuatmu kehilangan diri. Apapun keputusanmu nanti, jangan pernah merasa kecil karena memilih dirimu sendiri. Kadang melepaskan bukan tanda kegagalan, tapi langkah berani menuju hidup yang lebih baik. Kamu kuat, kamu berharga, dan kamu pantas mendapatkan hubungan yang saling memperjuangkan, bukan yang membuatmu terus bertahan sendirian. Terima kasih sudah menonton.